KDM, King Deddy Mulyono. Ngirim anak ke Barak itu dangkal. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyono ada demagogi itu. Kirim ke Barak itu. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Hello Technolovers, pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik pedas soal cara berpolitik dan selera publik dalam memilih tokoh politik di Indonesia. Dalam acara Indonesia Lawyer Club edisi Dulu Mulyono, Kini Mulyadi, yang tayang pada Kamis 22 Mei 2025, Rocky menyampaikan pendapatnya dengan gaya khasnya yang belak-belakan dan tanpa basa-basi. Yang menyoroti tren politikus yang lebih mengedepankan tampilan visual dan gaya dibandingkan kedalaman visi atau kekuatan gagasan. Menurutnya, ini adalah gejala serius dalam demokrasi kita. Rocky pun tak ragu menyebut nama Deddy Mulyadi sebagai contoh nyata dan fenomena itu. Dalam pandangannya, kebijakan dan pola pikir yang ditunjukkan Deddy terlalu dangkal dan kurang substansi. Pernyataan Rocky itu tentu saja menuai reaksi. Tak tinggal diam, Deddy Mulyadi akhirnya merespon lewat akun Instagram pribadinya @deddymulyadi71. Dalam sebuah video yang diunggahnya, Deddy menanggapi sindiran dangkal yang dilontarkan Rocky secara langsung. Dengan nada tenang namun menohok, Deddy berkata, "Saya lebih memilih menjadi orang yang katanya berpikiran dangkal. Tapi dari pemikiran itu bisa lahir hamparan tanaman yang nyata daripada mengaku berpikir dalam, tapi justru malah membuat banyak orang tenggelam." Pernyataan itu pun langsung mengundang berbagai macam reaksi dari para warganet. Kolom komentar di akun Instagram Deddy pun dibanjiri tanggapan, mulai dari yang mendukung pernyataannya hingga yang tetap mengkritisi. Perseteruan pemikiran antara Rocky dan Deddy ini seolah membuka kembali diskusi lama soal apa yang sebenarnya lebih penting dalam politik, pencitraan atau pemikiran mendalam. Nah teman-teman, kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang sosok yang sering jadi perbincangan di dunia politik dan media. Siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung? Kita akan bahas mulai dari latar belakang hidupnya, perjalanan karir yang dijalaninya, sampai ke detail soal kekayaan yang selama ini dimilikinya. Sudah siap? Yuk kita bedah semuanya satu persatu. Rocky Gerung atau nama lengkapnya Roger Gerung lahir di Manado pada tanggal 20 Januari 1959. Sejak masih muda, pria identik dengan kacamata ini sudah dikenal sebagai seseorang yang kritis, tajam dalam berpikir dan gak segan menyuarakan pendapatnya. Awalnya Rocky menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia dengan memilih jurusan ilmu politik, tapi di tengah perjalanannya ia merasa lebih tertarik pada kajian yang lebih mendalam soal pemikiran, sehingga ia memutuskan untuk pindah jurusan ke filsafat. Keputusan itu ternyata bukan sekedar iseng, ia akhirnya berhasil lulus dari jurusan tersebut pada tahun 1986. Uniknya, setelah menyelesaikan kuliahnya, Rocky nggak buru-buru mencari pekerjaan di luar kampus seperti kebanyakan orang. Justru sebaliknya, ia memilih untuk tetap berada di lingkungan akademis dan mengabdi sebagai dosen tidak tetap di kampus alma maternya, Universitas Indonesia. Selama lebih dari 10 tahun, Rocky mendedikasikan dirinya untuk mengajar di kampus yang dikenal dengan jaket kuningnya itu, Universitas Indonesia. Namun, di tahun 2015, ia memutuskan untuk menarik diri dari dunia akademik formal. Meski tak lagi mengajar secara resmi, Rocky tak lantas berhenti berpikir dan berbicara. Ia justru makin aktif sebagai intelektual publik, menulis, berbicara di berbagai forum, dan tampil dalam diskusi yang kerap viral di media sosial. Sebagai seseorang yang punya dasar pemikiran filsafat, Rocky memang sering menyampaikan opininya dari sudut pandang filsafat. Cara bicaranya pun khas, penuh analogi, reflektif, dan kadang berputar-putar, tapi itulah gaya Rocky. Justru karena pendekatan itulah banyak orang yang salah paham atau bahkan menganggapnya sosok yang kontroversial. Salah satu momen yang benar-benar melambungkan namanya terjadi pada tahun 2017 di sebuah forum terbuka. Rocky menyatakan bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Pernyataan itu sontak mengundang pro dan kontra besar di tengah masyarakat. Sejak saat itulah publik mulai mengenal Rocky Gerung sebagai sosok intelektual yang sangat vokal dan tajam dalam mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tapi ternyata Rocky nggak cuma aktif sebagai pengamat. Di tahun 2011, ia juga pernah terjun langsung ke dunia politik praktis. Bersama sejumlah tokoh lainnya, Rocky ikut mendirikan Partai Serikat Rakyat Independen. Mereka bahkan sempat menggagas nama Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden untuk pemilu 2014. Sayangnya, partai ini harus kandas di jalur administratif dan gagal ikut serta dalam kontestasi pemilu nasional. Lalu pada tahun 2018, Rocky kembali jadi sorotan besar gara-gara pernyataannya dalam sebuah diskusi publik. Ia menyebut bahwa kitab suci adalah fiksi, dengan alasan bahwa fiksi adalah sesuatu yang mampu mengaktifkan imajinasi. Ucapannya itu memicu gelombang reaksi keras dari berbagai kalangan, bahkan ia sempat dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penistaan agama. Dalam Pilpres 2019, Rocky secara terbuka mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dukungan ini membuatnya semakin identik dengan barisan oposisi pemerintah. Bahkan setelah Prabowo bergabung ke dalam kabinet Jokowi, Rocky tetap berada di luar lingkaran kekuasaan. Bersama tokoh-tokoh lain seperti Gatot Nurmantio, Din Samsudin, dan lainnya yang mendeklarasikan gerakan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Sampai sekarang pun Rocky masih aktif mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Baru-baru ini, ia bikin pernyataan yang cukup menggemparkan, menyebut bahwa masa kekuasaan Presiden Jokowi hanya akan berlangsung sampai 2024. Pernyataan itu kembali bikin gaduh di ruang publik, dan menegaskan posisinya sebagai oposisi paling vokal saat ini. Menariknya, di balik sikapnya yang tegas dan tajam itu, kehidupan pribadi Rocky juga cukup unik. Hingga kini, pria berusia 65 tahun ini diketahui belum pernah menikah. Gak sedikit yang penasaran kenapa ya Rocky Gerung masih betah melajang? Mungkin memang belum ketemu sosok yang pas, atau bisa jadi memang ia nyaman hidup sendiri. Gimana menurut kamu? Nah, selain perjalanan karir dan kehidupan pribadinya, satu hal yang juga bikin banyak orang penasaran adalah soal harta kekayaan Rocky Gerung. Kira-kira dari mana saja sih sumber penghasilannya? Meski pernah mengajar selama belasan tahun di UI, ternyata Rocky nggak pernah mengambil gaji dari kampus. Alasannya cukup idealis, dia bilang bahwa mengajar bukan untuk cari uang, tapi untuk mencerdaskan anak bangsa. Keren ya? Lalu dari mana dong yang mendapatkan pemasukan? Ternyata sebagian besar penghasilan Rocky berasal dari honor sebagai pembicara di berbagai forum dan acara diskusi. Ia juga kerap diundang ke televisi dan institusi lainnya. Selain itu, ia juga punya penghasilan dari bermain saham loh. Dan yang gak kalah penting, sejak tahun 2019, Rocky juga aktif di YouTube. Channelnya kini mendekati angka 1 juta subscribers. Menurut data dari Social Blade, penghasilan dari kanal YouTube-nya diperkirakan mencapai antara 19.900.000 hingga 322 juta rupiah per bulan. Kalau dihitung secara tahunan, Rocky bisa mengantongi antara 87,5 juta hingga lebih dari 3 miliar rupiah per tahun hanya di YouTube. Sementara itu, menurut situs networthspot.com, total kekayaan bersih Rocky diperkirakan mencapai sekitar $100.000 Amerika Serikat atau jika dikonversi bisa berkisar antara 1,4 hingga 3,5 miliar rupiah. Angka yang cukup besar untuk seorang intelektual independen.